Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grafisify, sebuah channel yang akan membahas seputar desain grafis. Ya, aku tahu video ini cukup telat uploadnya. Kenapa? Karena ya Adobe Illustrator versi 2022 itu udah update beberapa minggu yang lalu. Tapi aku baru bikin videonya sekarang. Tapi ya nggak masalah lah ya, kita bakal tetap tahu kok. Ada apa aja sih fitur-fitur terbaru di Adobe Illustrator versi 2022? Apakah sangat berbeda dengan Adobe Illustrator versi sebelumnya? Kita langsung aja buka Adobe Illustratornya. Oke, di sini aku sudah membuka Adobe Illustrator versi 2022. Kita akan coba beberapa fitur ya yang baru yang ada di Adobe Illustrator versi 2022 ini. Aku nggak menunjukkan semua fitur ya, tapi aku akan menunjukkan fitur-fitur yang penting. Ada apa aja? Kita langsung yang pertama nih. Yang pertama kita bisa mencoba yang namanya 3D and Materials. Wah, keren banget namanya nih. Di sebelumnya 3D and Materials atau bermain 3D gitu ya, ada di sini ya. Nah, di sini hanya bisa bermain extrude dan bevel, kemudian revolve dan rotate. Dan di yang 2022 ini ada tambahan yang lain nih teman-teman. Kita langsung coba aja buka jendelanya. Oke, sudah muncul. Di sini aku bikin satu buah objek dulu. Misalnya aku bikin objek lingkaran lah ya. Lingkaran, terus aku warnanya ubah ke warna putih aja biar kelihatan. Kita langsung coba nih beberapa dan bisa kita lihat di sini ada objek, kemudian materials dan lighting. Objek itu untuk mengolah atau mengotak-atik objek yang ini ya, objek punya kita. Kemudian untuk materials, ini untuk memberikan materials atau efek, dan lighting tentu saja untuk mengolah pencahayaan dari kanan atau dari kiri, atau menambahkan intensitasnya dan sebagainya. Kita akan coba. Nah, untuk plane sendiri, ini hanya seperti transform aja. Muter-muter gitu aja lah ya. Ini biasanya kalau kelihatan itu misal kita bikin persegi kayak gini. Nah, kita bisa mengatur aksis dari Y, Z atau Y-nya di sini. Hanya sebatas ini aja. Tapi kalau yang di sampingnya atau extrude, kita bisa menambahkan ketebalan teman-teman. Coba ya, kita coba extrude. Nah, untuk ketebalan kita bisa mengaturnya di bagian sini, depth ya, bisa menambahkan. Dan untuk capnya ini apakah pengen dibalik kayak gini ya. Jadi dalamnya itu kosong atau dikasih sisi gitu. Dikasih tutup. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus untuk bevel ini mau ditambahkan nggak? Bevel itu kayak semacam bingkai atau apa intinya yang ada di tepi gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi sudutnya itu ada sesuatu lagi. Nah, sesuatu itu ya kayak gini. Untuk bevel shape-nya kita bisa memilih mulai dari klasik, kemudian rounded, kemudian convex, step, dan sebagainya. Untuk rounded sendiri ya seperti ini ya. Terus untuk pengaturan bevelnya di sini ada juga nih teman-teman, mulai dari width, kemudian height-nya, kemudian repeat. Nah, untuk repeat sendiri mau ada berapa nih bevel di shape yang ini? Kita coba tambahkan ke 3 misalnya ya. Nah, jadinya kayak gini. Terus misal pengen muter-muter, kita bisa gunakan fitur yang ada di sini. Kayak gini secara langsung. Ya. Atau bisa gunakan di sini pakai angka gitu jadinya. Nah, kayak gini. Ini sesuaikan kenyamanan teman-teman aja. Misal lebih suka pakai yang ini, ya nggak masalah gitu ya. Aku kecilin lagi nih depth-nya. Oke, misal kayak gini. Nah, itu dia extrude ya. Kita coba selanjutnya adalah revolve. Untuk revolve sendiri, jadi kita punya objek terus bakal melingkar sampai ke titik utama lagi. Nah, ini kan tadi kita punya lingkaran ya. Jadi gambarnya itu lingkaran itu ada di salah satu dari yang ini nih. Oke, mungkin agak ribet penjelasannya ya. Tapi intinya kayak gitulah. Objeknya itu memutari sampai dengan ketemu sama objek yang itu lagi. Aku contohkan lagi, misal di persegi, aku revolve lagi, nah kayak gini. Terus kita juga bisa melihat nih atau memotong mau sampai mana nih muternya gitu. Nah, kalau gini kan muternya cuma satu shape misalnya.
Lo tambahkan lagi sampai 360, ya full jadinya kayak gitu. Nah kayak gitu, ini cocok banget nih buat bikin grafik ya. Nah kayak gini. Oke, yang ini juga sama, kita bisa mengurangi. Terus untuk aksisnya kita juga bisa mengubah lagi nih, muter-muterin. Untuk offsetnya juga bisa kita tambahin sendiri, bisa digedein, bisa kecilin ya. Nah kayak gini. Terus coba putar-putar lagi ya. Nah jadi enak banget teman-teman ya, dengan adanya fitur 3D ini, itu kerja kita lebih cepat gitu dibandingkan menggunakan fitur yang ada di sini tadi. Nah kita tinggal otak-atik aja sesuai kebutuhan kita. Oke, dan ini juga bisa kita tambahkan warna ya. Misal aku tambahkan warna kuning, atau nanti tambahkan di material juga bisa. Kita coba ke material ya, atau ke inflate. Nah untuk inflate dulu, kalau inflate itu kayak semacam balon gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kayak ada yang melendung itu melembung. Contohnya kayak gini. Nah kalau bulatan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kita coba yang persegi, kita kasih inflate. Nah jadi melembung kayak gini. Kita coba geser nih dari samping. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak ada balon-balonnya gitu. Oke. Terus kita coba ke materials. Materials gampangnya ya kita nambahin tekstur gitu. Misal tekstur apa nih, kayak telur gitu ya, atau ripstop fabric. Jadi jadinya kayak gini. Atau kita coba yang marble, jadinya kayak gini, dan sebagainya. Di beberapa laptop yang memiliki spek sederhana atau spek di bawah 4 GB mungkin ya, ketika menggunakan material ini pastinya akan sedikit nge-lag gitu. Jadi sesuaikan aja sama spek yang digunakan teman-teman ya. Kemudian untuk lighting, ini untuk pencahayaan, ini mulai dari standar, kemudian diffuse, top left, dan right. Ya ini sesuai sama ininya ya. Kalau misalnya dari diffuse, jadi cahayanya itu dari depan, misal top left itu dari kiri atas, dan right dari kanan. Gampangnya kayak gitu. Kita juga bisa menambahkan intensitas, kemudian menambahkan rotasinya dari sudut mana nih, dari angle mana nih gitu. Kemudian height-nya sampai mana cahayanya, apakah di satu titik yang sempit atau lebar kayak gini. Untuk softness-nya itu berapa, ini tingkat kehalusan cahaya, dan untuk ambience-nya ini juga bisa ditambahkan nih teman-teman. Jadi seberapa kuat sih cahaya ini gitu ya. Nah contohnya kayak gini. Untuk shadow barangkali mau ditambahkan juga bisa, tapi aku gak usah tambahkan lah ya. Nah itu dia mengenai 3D and materials. Jadi teman-teman tinggal dicoba aja nih. Ini tools asik banget buat bikin 3D objek gitu. Oke, selanjutnya masih berhubungan dengan 3D nih teman-teman. Aku pengen mencontohkan satu fitur yang spesial juga, yaitu 3D group. Jadi kita bisa bermain fitur ini dengan 3D group teman-teman. Ini aku contohkan. Ini aku kasih warna ya masing-masing. Misalnya hijau tua, terus yang ini kuning misalnya. Udah kayak gini aja. Terus kita Ctrl G atau group, dan kita langsung coba extrude-nya nih. Nah, jadi grup pun bisa kita atur nih teman-teman. Keren banget kan ya. Ya sama kayak tadi, kayak single object juga fitur-fiturnya masih sama. Hanya saja ini bisa digrupkan gitu. Kurang lebih kayak gitu mengenai 3D on materials. Oke. Selanjutnya kita ke fitur Adobe Illustrator di 2022, yaitu fitur yang namanya Rotate Tool. Rotate View Tool maksudnya. Ada di mana? Di sini ya. Rotate View Tool. Nah, kalau di Adobe Photoshop ya, ini udah ada dari dulu. Tapi di Adobe Illustrator ini baru ada di versi ini nih. Ini gunanya buat apa? Jadi ketika kita membuat sesuatu ya, kita bisa leluasa nih
mungkin sangat kerasa kalau sedang membuat vektor wajah gitu ya. Yang aku rasakan itu kalau membuat vektor wajah, ketika angle-nya lurus kayak gini aja, itu susah ketika ada objek yang miring atau diagonal. Tapi kalau kita pakai ini, ya bisa mengatur ya, misal objek miring kayak gini di tracing gitu, lebih enak lagi. Apalagi kalau misal pakai mouse gitu. Nah, itu salah satu fitur ya, fitur Rotate View Tool di Adobe Illustrator versi 2022. Ini singkat aja karena pemakaiannya ya hanya kayak gini aja. Nggak ada lebihnya, cuma bisa ngatur view-nya aja gitu ya. Oke, kita ke fitur selanjutnya ya. Fitur selanjutnya di Adobe Illustrator versi 2022 yang menurutku ini bakal sering kepake itu adalah yang ada di sini nih, select, kemudian same, dan bagian sini. Nah, di sini ada beberapa menu yang baru teman-teman, seperti font family, kemudian font size. Ini bisa diseleksi secara sekaligus. Kalau sebelumnya kan hanya ada stroke sama warna, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah. Tapi di versi 2022 ada tambahan font, yaitu seleksi font gitu. Untuk cara pemakaiannya itu sama aja kayak kita seleksi objek atau seleksi warna yang sama gitu. Caranya sama. Dan aku videonya nggak panjang-panjang ya, biar teman-teman juga langsung nangkep, langsung coba gitu. Oke, selanjutnya ada fitur yang baru yaitu fitur share nih. Kalau kita klik ya, kemudian continue, di sini kita bisa menambahkan folder. Misalnya kita bikin 2022 aja. Nanti kita bisa share dokumen sekarang untuk dibagikan ke tim gitu. Oke, ini karena aku lagi pakai WiFi HP dan aku rasa lagi lemot gitu ya. Jadi bakal lebih lama dari biasanya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya dari Adobe Illustrator versi 2022. Dan ini pasti disukai oleh orang-orang yang bermain di typography ya, atau yang sering ngotak-ngatik teks gitu, paragraf ataupun itu. Kenapa? Karena di Adobe Illustrator versi 2022 di bagian font ini sudah ada Adobe Font Include gitu. Jadi font nggak usah kita install, tapi kita bisa langsung pakai di sini. Ada banyak banget di sini yang nggak usah kita install lah ya. Nah kayak gini. Tapi nanti ketika lisensi kita habis, nggak kita perpanjang, maka ya font-font ini sama font-font yang tadi itu nggak bisa kita pakai gitu. Apalagi untuk kebutuhan komersil ya, itu nggak bisa dipakai. Selama lisensi kita masih ada, font-font ini masih aman untuk project-project kita gitu. Jadi perlu diperhatikan juga ya untuk lisensinya teman-teman. Nah lihat ada banyak banget di sini Adobe Font. Nah itu aja teman-teman ya, fitur-fitur yang bisa aku sampaikan yang menurutku penting dan bakal sering kepake. Sebenarnya ada fitur-fitur yang lain, fitur-fitur ya tambahan kecil gitu ya. Contohnya kayak misalnya share atau open PSD Cloud dokumen. Jadi kita bisa membuka file PSD dari Cloud dokumen gitu. Terus ada lagi contohnya kayak mengomentari project yang sedang dibuat oleh tim. Kemudian mengembed Cloud dokumen. Jadi embed ini sebelumnya kan hanya bisa digunakan pada gambar ya. Tapi di versi ini kita bisa mengembed file yang ada di Cloud dokumen gitu teman-teman. Terus juga di bagian stroke, misal kita bermain stroke atau pad gitu, itu nanti bisa disimpelkan lagi teman-teman. Mungkin aku bakal bikin video video tentang stroke ini yang dipersimpel di video selanjutnya aja, karena ini sudah cukup panjang nih ya. Lalu selain itu, di bagian saat raster image di Adobe Illustrator versi 2022 ini juga ada peningkatan teman-teman. Jadi nanti ada kayak sketch gitu ya. Ini juga insya Allah kalau ada waktu aku bakal bikin videonya biar teman-teman tahu gimana fitur di Adobe Illustrator versi 2022. Oke, cukup ya untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung di bagian mananya, tinggal tanyakan aja di komentar atau mau request nih, Bang, ini bagian ini tolong diperdetailkan lagi. Contohnya ya, ada beberapa tools yang aku pakai, namun teman-teman belum begitu paham, teman-teman bisa komentar aja. Nanti aku bikin videonya khusus gitu. Karena untuk menjelaskan satu tools aja, itu bisa dibikin video teman-teman. Oke? Nah, cukup ya. Jadi itu dia
fitur-fitur yang ada di Adobe Illustrator versi 2022 yang bisa aku sampaikan. Saya Irfan dari Grafisify dan terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya.